Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Istiqomah, NIM 20191436662. Di sini saya sebagai pembuka dari kelompok 4. Sebelum memulai pembahasan atau pemaparan materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Juan, yang kedua ada Puput Putriani, yang ketiga ada Monica, yang keempat ada Rahmat Rizky. Langsung saja pemaparan dari kelompok kami yang berjudul tentang permulaan kehidupan manusia. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tahap perkembangan janin dalam kandungan. Yang kedua, bahaya yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi ibu, gizi, obat-obatan, alkohol, rokok, dan kondisi psikis. Yang kedua, sinar rongsen atau X-ray. Yang ketiga, proses kelahiran. Dan materi yang terakhir yaitu tentang implikasi pada pendidikan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap permulaan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia. Kapan kehidupan manusia dimulai? Biologis, konsepsi, pembuahan, bertemunya sel telur dengan sperma. Psikologis, sejak janin bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Itu ada gambaran sel telur dan sel sperma. Sel sperma yang berwarna putih dan sel telur yang berwarna biru. Perkembangan janin dalam kandungan. Pada pertengahan siklus haid, sel telur masak dan masuk ke rahim 3-7 hari. Pembuahan terjadi bila sel telur bertemu sperma dan benih dan masuk melalui dinding telur. Pada detik ini terjadi sel benih dan sel telur melepaskan masing-masing 23 kromosom yang saling melebur dan membentuk bakal anak. Kromosom tersebut mengandung gene yang membawa faktor-faktor keturunan. Periode prenatal berlangsung 280 hari, 40 minggu. Dihitung mulai hari pertama menstruasi terakhir. Urutan perkembangan: kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, dan alat kelamin. Skema pembuahan. Lihat di sini ada gambar skema pembuahan. Ada ovarium, ovum, rahim, janin, leher rahim, vagina, dan sperma. Kromosom biasa. Kromosom Y yang dikandung sperma. Jika kromosom X bergabung dengan kromosom Y, hasilnya anak lelaki. Kromosom X yang dikandung sperma. Jika kromosom X bergabung dengan kromosom X, hasilnya anak perempuan. Itu ada perkembangan janin. Pertama melalui dari sel telur, lalu berlanjut ke sel telur yang telah dibuahi, lanjut lagi ke pembelahan sel, lanjut lagi ke inti membelah diri menjadi 2, lanjut lagi sel membelah diri menjadi 4, lanjut lagi sampai sel berlipat ganda berbentuk kantung. Lanjut lagi sel janin, jantung dan usus berkembang sampai menjadi janin, dan usia sebulan sudah seperti itu, sampai menjadi usia 4 bulan seperti sudah berbentuk seorang bayi. Itu adalah perbandingan beberapa embrio dari hewan manusia di gambar tersebut. Lihat, ada embrio manusia, kuda, ayam, kura-kura, dan ikan. Periode prenatal berlangsung selama 10 bulan lunar, 1 bulan lunar 28 hari. Hurlock 1992. 1. Periode zigot, pembuahan sampai akhir minggu kedua. Periode embrio, minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Periode janin, akhir bulan kedua sampai lahir. Mons 1998. Fase germinal sampai 2 minggu pertama. Fase embrional 6-8 minggu berikutnya. Fase fetal minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Santrop 2002. Periode germinal 2 minggu pertama.
Periode embrionik 2-8 minggu setelah konsepsi. Periode fetal 2 bulan setelah konsepsi sampai 7 bulan. Periode germinal berlangsung 2 minggu setelah konsepsi. Proses penciptaan zigot, pemecahan sel, melekatnya zigot ke dinding kandungan. Seminggu setelah konsepsi, zigot terdiri 100-150 sel. Pemisahan sel terjadi setelah lapisan dalam dan lapisan luar terbentuk. Sel-sel ini menyediakan gizi dan dukungan bagi embrio. Melekatnya zigot ke dinding kandungan berlangsung sekitar 10 hari setelah konsepsi. Periode embrionik berlangsung dari 2-8 minggu setelah konsepsi. Embrio terbentuk dari endoderm, lapisan bagian dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Mesoderm, lapisan tengah yang akan berkembang menjadi sistem peredaran tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, sistem reproduksi. Ektoderm, lapisan paling luar sel yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, penerimaan sensor, telinga, hidung, mata, dan bagian kulit, rambut, dan kuku. Setelah ketiga lapisan terbentuk, maka sistem dukungan kehidupan embrio menjadi matang dan berkembang dengan cepat yang meliputi ari-ari, plasenta, tali pusar, amnion. Periode fetal berlangsung dari 2-7 bulan setelah pembuahan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang 3 inci, berat 1 on, janin mulai aktif menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Sudah dapat diidentifikasi jenis kelaminnya. Akhir bulan 4, panjang 5-5 inci, berat 4 ons, percepatan pertumbuhan ada pada bagian bawah. Akhir bulan 5, panjang 10-12 inci, berat 0,5-1 pons, struktur kulit terbentuk, janin semakin aktif. Akhir bulan ke-6, panjang 14 inci, berat naik 0,5-1 pon lagi. Mata dan kelopak mata terbentuk refleks, menggenggam, pernapasan belum beraturan. Akhir bulan ke-7, panjang 14-17 inci, berat 2,5-3 pon. Bulan ke-8 dan ke-9, bayi Amerika berat 7-7,5 pon dan panjangnya 20 inci. Jaringan lemak berkembang dan berbagai sistem organ berfungsi, misalnya jantung, ginjal. Di situ ada gambar dari ukuran seorang bayi. Perkembangan bentuk tubuh periode pralahir, bakal paru, otak, kantung jantung, bakal lengan, bakal kaki, ekor. Pertumbuhan fetal pada trimester pertama 3 bulan, pembuahan hingga 4 minggu. Panjangnya kurang dari 1 atau 10 inci. Awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem syaraf, usus, jantung, dan paru-paru. Kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh, disebut telur. Panjangnya 8 minggu, panjangnya kurang dari 1 inci. Wajah sudah berbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki bergerak, otak mulai membentuk. Denyut jantung janin dapat dideteksi dengan ultrasound, disebut embrio. 12 minggu, panjangnya sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 1 ons. Dapat menggerakkan lengan, kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari muncul, dapat tersenyum, memberengut, mengisap, dan menelan. Jenis kelamin dapat dibedakan, dapat kencing, disebut fetus. Pertumbuhan fetal pada trimester kedua, 3 bulan pertengahan. 16 minggu, panjangnya sekitar 5,5 inci dan beratnya 4 on. Denyut jantung kuat, kulit tipis, tembus pandang, rambut halus menutup tubuh. Kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah berbentuk. Gerakan-gerakan terkoordinasi, dapat berguling di dalam cairan amniotis. 20 minggu, panjangnya 10-12 inci dan beratnya 0,5-1 pon. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop biasa. Mengisap ibu jari, tersedak, rambut, bulu mata, alis mata muncul. 24 minggu, panjang 11-14 inci dan beratnya 1,5 pon. Kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung. Mata sudah terbuka, mekonium berkumpul di dalam usus besar, mampu memegang dengan kuat. Pertumbuhan fetal pada trimester ketiga, 3,5 bulan terakhir. 28 minggu, panjangnya 14-17 inci dan beratnya 2,5-3 ons. Bertambah lemak tubuh.
sangat aktif gerakan pernapasan yang belum sempurna muncul. 32 minggu, panjangnya 16,5 sampai 18 inci dan beratnya 4,5 pon. 4 sampai 5 pon, memiliki periode tidur dan bangun. Berada dalam posisi lahir, tulang kepala lembut dan lentur, zat besi disimpan di dalam hati. 36 sampai 38 minggu, panjangnya 19 inci dan beratnya 6 pon. Kulit kurang mengkerut, vernix caseosa tipis. Lanugo umumnya hilang, kurang aktif memperoleh kekebalan dari ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahaya yang harus diperhatikan. A. Kondisi ibu, gizi, obat-obatan, alkohol, rokok, dan kondisi psikis. Gizi. Berbagai dampak gizi buruk pada ibu hamil yang perlu diwaspadai. Wanita yang mengalami gizi buruk atau kekurangan vitamin selama masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu cacat tabung saraf pada janin, gastrocisis, atau penyakit jantung bawaan. Asupan nutrisi merupakan hal yang sangat penting dalam kehamilan. Jika kebutuhan gizi ibu hamil tidak dicukupi, maka berat badan ibu maupun janin tidak bertambah. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan ibu maupun janin. Oleh karena itu, gizi ibu hamil harus selalu dipenuhi. Obat-obatan. Bagi ibu hamil, penggunaan obat-obatan memang sangat tidak dianjurkan. Alasannya, karena obat-obatan tentu bisa berdampak negatif pada janin, termasuk mempengaruhi tumbuh kembang janin dalam kandungan dan meningkatkan resiko terjadinya kelainan bawaan lahir. Alkohol. Meminum alkohol saat hamil secara berlebihan memiliki resiko merusak sistem saraf bayi. Kondisi ini menyebabkan bayi rentan mengalami sindrom alkohol pada janin atau fetal alcohol syndrome atau disingkat dengan FAS. FAS ini mengakibatkan cacat lahir, kesulitan belajar, dan masalah sosialisasi anak dewasa. Anak yang menderita FAS ini umumnya mengalami masalah dalam perkembangan tubuhnya. Rokok. Asap rokok banyak mengandung racun yang bisa membahayakan bayi di dalam kandungan. Efek sering menghirup asap rokok hampir sama dengan bahayanya merokok. Merokok langsung pada ibu hamil. Janin bernapas dengan apa yang ibu hirup, dan semua racun serta bahan kimia berbahaya dari asap rokok ini bisa sampai ke janin melalui aliran darah ibu. Berikut ini bahaya bila terpapar asap rokok. 1. Dapat membuat berat badan rendah. 2. Dapat membuat cacat lahir. 3. Gangguan perkembangan psikologis. 4. Dapat menyebabkan keguguran. Kondisi psikis. Kondisi psikis juga akan memberi pengaruh terhadap kehamilan. Gangguan psikis sangat berpotensi menurunkan kondisi fisik seseorang. Jika ibu hamil mengalami gangguan psikis saat hamil, fisiknya juga akan terganggu. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap bayi di dalam kandungannya. Jika ibu hamil mengalami depresi, diduga anak juga akan lahir memiliki resiko untuk mengalami depresi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sinar X atau Roentgen. Apa sih itu sinar X? Sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuhmu. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuhmu dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X yang paling banyak, sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit loh. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya keluhan seperti infeksi,
pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Nah, ada berapa jenis sih ronsen itu? Dari yang hasil saya temukan, yaitu ronsen dibagi menjadi 3 jenis loh, yaitu ronsen dada, ronsen tulang belakang, dan ronsen anggota gerak. Nah, sekarang kita jelaskan ronsen dada ya. Ronsen dada, sebuah ronsen pada dada, mengambil gambar dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan kelenjar getah bening di daerah ini. Tulang dada, tulang rusuk, dan tulang selangka juga masuk ke gambar loh. Nah, yang kedua, ronsen tulang belakang. Ronsen tulang belakang, sebuah ronsen tulang belakang yang mengambil gambar tulang belakang dan membantu dalam menemukan penyakit dan cedera yang mengenai tulang belakang, sendi, serta diskusnya, atau cakram atau bantalan antar tulang. Berapa contoh sih masalah kesehatan yang terdiagnosis dengan sinar X-ray? Tulang belakang adalah patah di tulang belakang, dislokasi atau pergeseran, masalah pada diskus, infeksi dan tumor, dan beberapa lainnya. Nah, kemudian ronsen anggota gerak merupakan ronsen yang mengacu pada anggota gerak, yaitu tangan, pergelangan tangan, kaki, lutut, tungkai, pergelangan kaki, dan pinggul. Kenapa sih kita harus melakukan ronsen X-ray? Prosedur foto ronsen ini hanya berlangsung selama beberapa menit loh, nggak lama kan? Cuman beberapa menit aja. Namun, untuk foto ronsen tertentu, pasti menggunakan kontras. Yang menggunakan kontras bisa memakan waktu hingga 1 jam. Wah, lama banget ya. Meski tujuan utama X-ray digunakan untuk menelisik kondisi tulang dan sendi, tapi terkadang prosedur ini juga dipakai untuk mendeteksi masalah kesehatan lainnya. Contohnya, jaringan lunak seperti organ internal, atau infeksi paru-paru, kanker payudara, masalah saluran pernafasan, pembesaran jantung, pembuluh darah yang tersumbat, bentuk tulang belakang yang abnormal, masalah ketika menelan, hingga benda yang tak sengaja tertelan ke dalam tubuh. Bagaimana sih kerja X-ray? Ketika kali pertama ditemukan, X-ray digunakan untuk memeriksa tubuh. Radiasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang profesor asal Jerman. Wah, jauh banget ya di Jerman. Di tahun 1895 yang bernama Wilhelm Conrad Ronsen. Berikut cara kerja X-ray yang menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu, dan hitam. Warna hitam menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Bila mengenai logam atau bagian tubuh yang padat, seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil X-ray pun akan tampak berwarna putih. Kemudian, jika sinar X mengenai otot, lemak, dan cairan, hasilnya akan memunculkan warna abu-abu. Di mana sih kita bisa melakukan X-ray atau ronsen? Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya umumnya dilakukan di rumah sakit. Di samping itu, pemeriksaan X-ray juga bisa dilakukan di berbagai laboratorium yang bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang X-ray atau sinar X, atau biasa kita sebut dengan ronsen. Proses kelahiran atau persalinan. Langsung saja kita ke materi pembelajaran, yaitu persalinan atau partus. Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika proses terjadinya pada usia kehamilan cukup bulan, setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyakit. Persalinan berdasarkan teknik. Persalinan spontan. Persalinan berlangsung
dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Persalinan buatan. Persalinan dengan tenaga dari luar dengan ekstraksi forceps, ekstraksi vakum dan sektio kesaria. Persalinan anjuran. Persalinan tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitosing. Persalinan berdasarkan umur kehamilan. Yang pertama ada abortus, pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram. Yang kedua, partus immaturus, pengeluaran buah kehamilan antara 22 sampai 28 minggu atau bayi dengan berat badan 500 sampai 999 gram. Yang ketiga ada partus prematurus, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 28 sampai 37 minggu atau berat badan antara 1000 sampai 2499 gram. Yang keempat, partus matur atau eterm. Pengeluaran buah kehamilan antara 37 sampai 42 minggu atau dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Yang kelima ada partus postmatur atau seretinus. Pengeluaran buah kehamilan lebih dari waktu persalinan yang telah ditentukan. Istilah dalam persalinan. Grapida, yaitu seorang yang sedang hamil. Para, yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup atau hiebel. Primipara, yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi untuk hidup pertama kali. Multipara atau fluivipara, wanita yang pernah melahirkan bayi hidup beberapa kali sampai 5 kali. Grande multivara, wanita yang pernah melahirkan bayi 6 kali lebih hidup atau mati. Selanjutnya ada infartus, yaitu seorang wanita yang sedang dalam keadaan fartus atau persalinan. Asuhan persalinan, asuhan yang dibutuhkan ibu saat proses persalinan. Asupan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi baru lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama pendarahan pasca persalinan, hipotermi, dan aspiksia bayi baru lahir. Tujuan asupan persalinan: memberikan asupan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Kebijakan pelayanan asupan persalinan. Semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan dan terlatih. Tempat rujukan dan fasilitas memadai untuk menangani kegawat daruratan observasi dan neonatal harus tersedia 24 jam. Obat-obatan esensial, bahan dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Rekomendasi kebijakan teknis asupan persalinan dan kelahiran. Asupan sayang ibu dan sayang bayi harus dimasukkan sebagai bagian dari persalinan bersih dan aman, termasuk hadirnya keluarga, orang-orang yang memberikan dukungan bagi ibu. Partograf harus digunakan untuk memantau persalinan dan berfungsi sebagai suatu cat atau ekam medik untuk persalinan. Selama persalinan normal, intervensi hanya dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan. Manajemen aktif skala 3 harus dilakukan pada semua persalinan normal. Penolong persalinan harus tetap tinggal setidaknya 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu sudah dalam keadaan stabil. Selama 24 jam pertama setelah persalinan,
fundus harus sering diperiksa dan di-message sampai tonus baik. Ibu atau anggota keluarga dapat diajarkan melakukan hal ini. Segera setelah bayi lahir, seluruh tubuh terutama kepala bayi harus segera diselimuti. Bayi dikeringkan serta dijaga kehangatannya untuk mencegah terjadinya hipotermi. Obat-obatan esensial, bahan dan perlengkapan harus disediakan oleh petugas dan keluarga. Sebab-sebab mulainya persalinan. Yang pertama, teori penurunan hormon. 1-2 mg sebelum portus mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim dan akan menyebabkan kekenjangan pembuluh darah sehingga timbul his bila kadar progesteron turun. Terdapat 2 hormon yang berpengaruh pada saat persalinan. Yang pertama ada hormon estrogen, meningkatkan kontraksi otot rahim, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar. Yang kedua ada progesteron, menimbulkan relaksasi otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar, menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksi. 2. Teori plasenta menjadi 2 akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron yang menyebabkan kekenjangan pembuluh darah. Hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim. Ketiga, teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim. Yang keempat, keregangan otot-otot. Seperti halnya dengan kandungan kencing dan lambung. Bila dindingnya tegang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin tegang, otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan. 5. Pengaruh janin. Hipofis dan kelenjar suprarental janin memegang peranan. Oleh karena pada anecephalus, kehamilan sering lebih lama dari biasanya. Yang keenam, teori progestaglandin. Kadar progestaglandin dalam kehamilan dari minggu ke-15 sampai etem terus meningkat. Pemberian progestaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. Perbedaan antara uterus sebelum dan sesaat persalinan. Sebelum persalinan, uterus berbentuk bulat lonjong. Setelah persalinan, uterus berbentuk bulat. Dengan semakin bertambah majunya persalinan, frekuensi, intensitas, kekuatan, dan durasi kontraksi uterus menjadi semakin bertambah. Otot segmen bawah uterus menjadi semakin tipis dan relatif bersifat pasif, sehingga terjadi hal atasi sentrik. Selanjutnya, implikasi pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan agar bayi yang dilahirkan normal. Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidupnya, kata Harlap. Oh ya teman-teman, ada beberapa faktor penyebab keabnormalan bayi yang disebabkan dari dalam kandungan loh. Yang pertama ada kekurangan nutrisi, infeksi, dan luka-luka serta keracunan sewaktu dalam kandungan. Yang kedua, sewaktu ibu mengandung menderita penyakit kolera, tipes, malaria, tropika kronis,
gondok pada waktu mengandung bunda, sipilis, gabak atau Magellan, TBC, sehingga ada pengaruh buruk pada janin atau yang sering juga disebut foetus intrauterina. Yang ketiga, terjadi intoxication atau keracunan pada janin karena ibu sewaktu mengandung minum obat-obatan penenang beracun atau sering juga disebut thalidomid, juga obat kontraseptif anti hamil yang sangat kuat mengandung racun. Namun, obat tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif. Menurut pendapat Raibun dan Kari, ada beberapa gangguan medis selama hamilan loh. Yang pertama ada diabetes, terus obesitas, hipertensi, preeklamsia berat atau eklamsia, penyakit jantung, penyakit trombombolik, penyakit kelenjar gondok, gangguan kejang, penyalahgunaan obat, gangguan vaskular kolegan, asma, reflux gastrofagal, penyakit peradangan usus, dan diare persisten. Selanjutnya, dianjurkan agar semua pasien hamil diperiksa terhadap diabetes karena wanita cenderung mengalami intoleransi terhadap glukosa selama kehamilan karena hormon-hormon anti-insulin dan enzim-enzim yang terutama dihasilkan oleh plasenta. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Selanjutnya, pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat dicegah dan diobati. Baiklah, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.